农历5月初5是端午节，这一个华人传统的节日，在我国人民的印象当中，这一天是吃粽子的节日。然而，在印尼的端午节给人们带来哪些意义呢？今天的大爱专访带您来了解。Perayaan Pecun merupakan salah satu perayaan bagi masyarakat Tionghoa, yang mana pada perayaan ini, masyarakat Tionghoa akan disibukkan dengan kegiatan untuk membuat kue cang, yaitu sejenis makanan yang terbuat dari beras ataupun beras ketan, dibungkus dengan daun dan dibentuk dengan bentuk segitiga. Nah, perayaan Pecun ini di Indonesia boleh dibilang adalah sebuah pesta rakyat. Kita semua berbondong-bondong untuk mengikuti lomba perahu naga dan berbagai macam perayaan lainnya. Nah, di sebelah saya sekarang ini sudah ada Pak Aji Krisi Bromokusumo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Seorang pengamat budaya dan juga penulis di blog Baltira. Iya. Sebuah blog yang khusus mengupas tentang kebudayaan Tionghoa. Sebenarnya nggak khusus mengupas, cuman salah satu segmen. Salah satu segmennya adalah kebudayaan Tionghoa. Pokoknya beliau ahlinya. Nah, Pak, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai perayaan Pecun ini. Kan kalau kita dengar sering disebut juga sebagai Tuan Ucie gitu ya. Iya, Tuan Ucie. Tuan Ucie itu apa artinya dan sebenarnya sejarahnya tuh seperti apa, Pak? Kata Pecun sendiri memang lebih dikenal di Indonesia. Nah, itu adalah dari dialek Hokkien, yang berarti sebenarnya adalah mendayung perahu. Karena akar katanya sendiri adalah Halong Chuan. Halong Chuan adalah mendayung perahu naga. Cuman karena kepanjangan jadi Pacuan. Pacuan itu adalah bahasa Mandarinnya, kemudian kalau Pecun adalah bahasa Hokkiennya. Dan kemudian disebut, karena gampang disebut Pecun. Kalau Tuan Ucie sebenarnya adalah nama aslinya, yang itu asal-usulnya tuh ceritanya cukup panjang. Itu terjadi di zaman negara-negara yang sedang berperang. Di negeri Tiongkok sana. Iya. Terus itu sebenarnya adalah asal-usulnya adalah seorang menteri yang namanya Qu Yuan. Qu Yuan itu dia lahir kurang lebih antara tahun 300 sebelum Masehi, dan dia adalah menteri di negara Chu. Nah, negara Chu itu mereka bersatu dengan negara Qi untuk berperang dengan negara Qin. Itu namanya disebut periode Chan Guo Sidai, jadi periode kerajaan-kerajaan yang berperang. Nah, karena dia adalah menteri yang lurus, dia kemudian keluarga kerajaan yang agak korup kurang suka. Kalau dan dia tuh itu ada difitnah gitu ya. Difitnah. Betul. Nah, karena dia putus asa, terus dia melompat ke sungai, rakyatnya sedih. Waduh, menteri saya kok melompat ke sungai. Terus rakyatnya berusaha mencoba menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Menyelamatkannya adalah dengan mereka mencoba melempar makanan dari beras, dari ketan, supaya ceritanya jenazahnya supaya nggak dimakan ikan. Jadi kita sekarang udah tahu ya, jadi nggak sekedar makan atau sebut namanya, kita belajar juga sejarahnya. Ya, itu secara singkat sih, kalau mau disebutkan detailnya panjang sekali. Cuyen gimana, segala macam Chan Guo Sidai itu. Iya, nah sekarang kalau misalnya aku mau nanya mengenai Tangerang sendiri, Pak Haji, perayaan Pecun Tangerang ini kan boleh bilang cukup meriah ya, Iya. pesta rakyat mungkin. Seperti apa sih perayaan-perayaan di Tangerang ini, perayaan Pecun di Tangerang? Yang setahu saya perayaan Pecun sendiri memang pesta rakyat di Tangerang. Yang tahun lalu saya juga sempat lihat ke tepi Cisadane, dan sudah beratus tahun ya, mungkin di belakang kami juga sudah ada Kongco Pecun. Itu adalah suatu kearifan lokal yang memang dipercaya oleh masyarakat Tangerang, yang dikenal dengan nama Cina Benteng, yang sudah ratusan tahun membaur, beralkulturasi dengan budaya setempat. Dan memang Pecun di Tangerang tidak dilihat sebagai perayaan orang Tionghoa saja, cuman sudah memang betul-betul luas, masyarakat luas ikut semua merayakan. Ada melepas bebek di Cisadane, ada macam-macam. Yang kemarin saya juga cukup terkejut, sepertinya pertama kali yang lomba perahu naga ya tahun kemarin ya, setelah sekian lama. Iya. Jadi memang beraneka ragam gitu ya. Beraneka ragam, iya. Lalu Pak, kalau mengenai perbedaan mungkin ya, perbedaan antara zaman dulu dan zaman sekarang, perayaan Pecunnya itu bagaimana letak bedanya gitu, baik dari segi akulturasinya maupun dari segi masyarakat yang berpartisipasi. Kalau saya pribadi melihat perayaan Pecun sekarang ini mungkin lebih bervariasi. Yang saya lihat bukan hanya di Tangerang,
itu sudah ada dimasukkan ada unsur wushu. Kemudian ada barongsai segala macam. Jadi benar-benar iya, jadi segala universal. Terus kemudian ada kalau di Tangerang lebih spesifik lagi ada gambang kromong. Nah, itu adalah suatu kesenian lokal, kesenian khas yang memang sangat khas, di tempat lain tidak ada. Ya mungkin yang mirip dengan gambang kromong adalah di Semarang, gambang Semarang. Nah, itu mungkin sedikit mirip dengan gambang kromong. Dan di kota-kota lain yang saya tahu di pesisir Pulau Jawa, di pesisir pantai utara seperti Semarang, Lasem, Kalongan, Tegal juga banyak. Walahan paling besar. Ya, itu juga banyak sekali perayaan-perayaan seperti itu, bervariasi. Dan yang lebih khas lagi adalah bakcangnya itu juga bermacam-macam. Bakcang di Tangerang beda dengan Semarang, beda dengan menarik sekali ya. Iya, isinya macam-macam. Bahkan bakcang di Taiwan juga beda, bakcang di Conggonya sendiri juga beda. Di Indonesia pun ya beda provinsi udah beda lagi. Iya. Lalu masyarakatnya sendiri menurut Bapak bagaimana Pak antusiasmenya? Mungkin dulu dan sekarang ada perbedaan kah? Tidak ada perbedaan. Dulu sangat antusias, cuman kemudian setelah periode tertentu mereka ada represif, mereka takut semua ya. Cuman setelah dibebaskan rasanya juga masih sama antusiasnya. Jadi kembali antusiasmenya kembali muncul. Kembali gitu muncul. Ya. Oke, terus mengenai karena belakang kita ada perahu Pak, ini mengenai perahu mungkin. Perahu naga ini kan kita melombakan, dibuat sebuah lomba perahu naga sebutannya. Sebenarnya apa itu spiritnya? Mungkin spirit dari lomba perahu naga ini ada maknanya kah? Kalau kita melihat spirit universal adalah spirit kebersamaan, spirit kekompakan, karena kita lihat perahu naga lepas dari cerita segala macam asal-usul Pejun. Kalau kita lihat lomba perahu naga di Hong Kong aja kan ada musiknya, tamburnya. Nah itu irama ritme yang tertentu, kekompakan, cara mengayuh, kemudian ya semangat kekompakan. Dan kalau kita melihat dengan situasi sekarang ini, tadi Menteri Juyen karena sekitarnya korup, dia sendiri yang bersih. Ya, persis seperti situasi negara kita sekarang ini memang. Ya Pak Haji, lalu penerapannya sendiri bagaimana ya mungkin di negara kita Indonesia dengan semangat Pejun ini? Meneladani dari si menteri tadi yang bernama Juyen, sebelum dia itu melompat ke Sungai Yulo, itu dia bersembahyang pada waktu hari Tuanyang dan dia memohon supaya negaranya itu bisa diselamatkan. Dan karena kecintaan dia dan dia tidak merasa bisa menolong, dia merasa helpless. Kemudian mengikat badannya dengan batu, dia lompat ke sungai. Nah, dari situ jelas bahwa keteladanan bahwa si Menteri Juyen itu adalah cinta dengan negara. Nah, untuk dengan konteks kekinian ke sekarang ini, bahwa kita juga melihat bahwa memang kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita adalah bangsa Indonesia yang satu dan kita tetap cinta juga dengan negara kita ini. Di mana bumi dipijak, bagaimana kita betul sekali. Cinta dengan walaupun tempat kita situasinya berada, carut marut, ya paling tidak kita ikut berdoa dengan perayaan Pejun, kita juga sertakan doa kita supaya yang di atas sana juga mungkin ada perubahan. Masih ada harapan lah begitu. Betul sekali, pasti ada harapan Pak. Iya. Terus Pak Haji mungkin secara keseluruhan mengenai Pejun, perayaan Pejun sendiri mungkin sebenarnya makna benang merahnya mungkin apa yang bisa kita tangkap, bisa kita ambil dari perayaan ini. Untuk dalam skop Indonesia, keindonesiaan kita adalah bahwa memang masyarakat Tionghoa di Indonesia sudah merupakan bagian dari bangsa Indonesia, dan perayaan Pejun sendiri terutama khas yang di Tangerang dan di Indonesia itu tidak bisa kita temukan di negara lain. Tadi suatu gambang kromong segala macam itu tidak ada, dimanapun juga nggak bisa. Nah, itu yang adalah merupakan bahwa bukti bahwa akulturasi masyarakat Tionghoa dengan masyarakat setempat itu sudah mungkin lamanya sama dengan keberadaan Nusantara ini. Betul, jadi sebenarnya ini sudah berlangsung lama sebuah kekayaan bagi bangsa kekayaan Indonesia. Budaya bangsa Indonesia, betul sekali. Jadi Pak Haji sudah berencana juga ya untuk merayakan Pejun di Tangerang? Ya. Seperti tahun lalu mungkin saya juga foto-foto juga di sana. Oh iya, sangat menarik sekali. Ya baik, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Haji mengenai kemeriahan perayaan Pejun. Sebenarnya perayaan Pejun ini berujung pada satu hal, yaitu bagaimana kita belajar mengenai kekayaan budaya bangsa dan bagaimana kita perlu mempererat tali persaudaraan baik di antara warga Tionghoa maupun dengan penduduk lokal. Terima kasih, kita akan kembali ke studio bersama Antoni.
好，感谢您收看今天的大爱与您分享。如果您对本节目有任何建议，可以发短讯到085285808559，085285808559。我是洪江伟，祝您愉快，再会。